Kejam. Ibuku lebih membela suami barunya yang mau kondo daripada aku. Setelahnya ku balas dia begini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku berdiri kaku di samping ibu, Bu Marni, yang tampak sangat bahagia dalam balutan gaun pengantin putih gading yang menjuntai menyapu lantai aula. Usianya 45 tahun. Namun hari itu ia bersinar seperti wanita muda yang tengah merasakan cinta untuk pertama kalinya. Senyumnya tak pernah surut sejak pagi, bahkan saat riasan matanya mulai luntur oleh air mata haru. Di sampingnya, Panji, lelaki yang kini resmi menjadi suaminya, terlihat terlalu tenang, terlalu percaya diri. Pria itu jauh lebih muda, 30 tahun usianya, dan 15 tahun lebih muda dari ibuku. Namun anehnya, bukan perbedaan usia mereka yang membuatku resah, melainkan cara matanya bergerak. Cara ia melirik bangunan rumah mewah kami di belakang aula pernikahan, seolah sedang menilai harga tanah dan luas bangunan, bukan meresapi kebahagiaan hari sakral itu. Aku ingin percaya bahwa firasat buruk itu hanya bisikan kecemburuan atau ketakutan akan kehilangan perhatian ibu, satu-satunya orang tua yang kupunya sejak ayah meninggal. Tapi saat Panji pertama kali datang ke rumah, dengan senyum sok akrab dan pujian manis untuk interior rumah kami yang minimalis modern, ada getar aneh di perutku. Matanya menyapu setiap sudut ruangan seperti orang yang sedang menghitung aset, bukan sekadar tamu yang datang untuk mengenal calon pasangan. Ia terlalu cepat akrab, terlalu banyak bertanya soal bisnis ibu, soal properti yang dimiliki, soal saham dan asuransi. Tapi ibu malah tersipu-sipu, seperti gadis remaja yang baru dipuji pujaan hati. Panji itu beda, Nak. Dia tulus. Dia bukan tipe laki-laki yang lihat uang, katanya padaku suatu malam. Tapi aku tahu, ibu berkata seperti itu untuk menenangkan dirinya sendiri lebih dari menenangkanku. Semenjak Panji hadir dalam hidup kami, segalanya terasa berubah. Rumah yang dulu hangat penuh tawa kini lebih sering sunyi. Ibu lebih sering tersenyum ke layar ponselnya daripada menatapku saat sarapan. Ia seperti menemukan kehidupan baru, dan aku perlahan seperti hantu yang tak lagi terlihat. Pernikahan mereka dihelat mewah, pesta yang megah, dengan catering kelas atas dan dekorasi dari desainer kenamaan. Semua keluarga hadir, dan beberapa bahkan mulai membandingkan ibu denganku. Ibumu aja laku lagi, masa kamu enggak? Ucap salah satu tante dengan nada menggoda. Aku hanya tersenyum pahit. Di antara denting gelas dan tawa para tamu, aku duduk diam di pojok ruangan, memandangi sepasang pengantin yang tampak terlalu berbeda, namun terlalu yakin. Hatiku terasa sesak, seperti menyaksikan awal dari sesuatu yang akan retak, tapi belum tahu kapan akan pecah. Yang membuatku lebih bingung adalah betapa cepatnya ibu menyerahkan kepercayaannya. Panji tak lama setelah menikah, sudah mulai mengusulkan rencana besar. Pindah rumah, memulai usaha, mengelola sebagian saham ibu yang selama ini jadi tulang punggung keuangan kami. Dan yang mengejutkanku, ibu menyetujui semuanya. Aku ingin memberi dia kesempatan. Nak, semua orang butuh kepercayaan, ujarnya. Tapi apakah kepercayaan itu harus dibayar dengan seluruh hidup kita? Aku tak tahu pasti, tapi malam setelah pesta pernikahan itu, saat kulihat Panji berdiri di balkon kamar atas sambil menatap halaman belakang rumah yang luas, bukan dengan rasa syukur, tapi seperti pemilik baru yang sedang menyusun strategi, aku merasa hatiku berteriak. Ada sesuatu yang salah. Tapi suaraku terlalu kecil. Terlalu tenggelam oleh tawa bahagia seorang ibu yang merasa telah menemukan cinta keduanya. Malam harinya, saat semua tamu telah pulang dan dekorasi mulai dibongkar oleh kru, aku duduk sendiri di teras belakang rumah sambil melepas sepatu hak tinggi yang membuat kakiku pegal. Dari balik pintu kaca,
Kulihat Panji dan ibu duduk berdua di ruang tengah, tertawa pelan sambil menyeduh teh hangat. Pemandangan itu seharusnya menghangatkan hati, seharusnya membuatku lega karena ibu akhirnya tidak lagi sendiri. Tapi anehnya, yang kurasakan justru kekosongan. Hubungan kami yang dulu seperti sahabat kini terasa seperti dua dunia berbeda yang dipaksa menyatu. Ibu tampak begitu larut dalam dunianya yang baru, seolah lupa bahwa selama ini aku yang menemaninya dalam jatuh bangunnya hidup, bukan Panji yang baru muncul beberapa bulan terakhir. Aku mulai mengingat kembali bagaimana semua ini dimulai. Panji adalah mantan klien ibu. Awalnya hanya konsultasi proyek properti, lalu berlanjut menjadi makan siang bersama, dan tiba-tiba menjadi pasangan yang siap menikah. Semua terasa terlalu cepat. Hanya dalam waktu 3 bulan sejak perkenalan, Panji sudah sering menginap di rumah kami dengan alasan mengejar waktu diskusi bisnis dengan ibu. Kala itu aku sudah mulai curiga, tapi setiap kali aku membuka topik, ibu malah defensif. Kamu nggak suka dia, ya? Dinda, kamu harus buka hati. Panji itu berbeda. Dia menghargai aku, dia nggak pernah anggap aku tua, ucapnya suatu malam. Aku diam, menahan kata-kata yang terlalu tajam untuk kukeluarkan. Karena bagaimana bisa aku jelaskan bahwa hatiku berteriak setiap kali melihat tatapan Panji yang dingin saat ibu tak melihat? Pernikahan mereka seolah menjadi titik balik bagi segalanya. Rumah ini, rumah yang dulunya penuh kenangan ayah, tempat kami tumbuh dari luka menjadi kuat, kini serasa jadi milik orang lain. Panji mulai masuk ke semua urusan rumah, dari menata ulang lemari, sampai mengganti pelayan yang sudah bekerja dengan kami selama 7 tahun. Katanya, kita butuh suasana baru. Tapi bagiku, itu adalah cara perlahan-lahan menghapus jejak masa lalu ibu dan menggantinya dengan versi yang ia mau. Dan ibu, seperti tersihir, mengiyakan semua. Bahkan saat Panji menyarankan menjual salah satu villa warisan ayah untuk modal perluasan usaha, ibu hanya berkata, kalau untuk masa depan kita, kenapa tidak? Aku hanya bisa mengunci mulutku. Bukan karena aku setuju, tapi karena aku tahu, kalau aku bicara terlalu keras, aku akan dianggap anak durhaka. Aku takut. Takut kehilangan ibu sepenuhnya. Jadi aku memilih diam. Tapi diam itu menyiksaku setiap malam. Apalagi sejak Panji mulai memperlakukanku dengan sikap yang aneh. Terlalu ramah jika di depan ibu, tapi dingin dan sinis saat hanya berdua denganku. Pernah suatu malam, saat ibu sudah tidur, aku turun ke dapur dan melihat Panji duduk sambil merokok. Ia hanya menoleh sekilas lalu berkata datar, "Kamu gak perlu jaga-jaga terus sama aku. Aku bukan musuhmu." Aku tak menjawab. Tapi dalam hati, aku tahu, bukan soal dia musuh atau bukan. Tapi soal perasaan yang terus berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan itu hanya soal waktu sampai semuanya terbongkar. Dan begitulah, pernikahan ibu yang katanya akan membawa kebahagiaan justru mengubah segalanya. Dari hubungan kami, dari suasana rumah, bahkan dari caraku melihat cinta. Hari itu, tanpa sadar, aku mulai kehilangan ibu. Tapi aku berjanji dalam hati, aku akan tetap memperhatikan dari kejauhan. Karena aku tak percaya pada Panji, dan suatu hari, ibu akan menyadarinya. Sayangnya, sebelum hari itu tiba, terlalu banyak luka yang harus terbuka dulu. Sejak pernikahan itu, aku merasa seperti penghuni rumah yang tak dianggap. Dulu, setiap pagi kami selalu sarapan bertiga. Aku, ibu, dan Salsa, adik kecilku yang manja dan penuh tawa. Tapi kini, meja makan hanya berisi suara gelas yang saling beradu dan tawa kecil antara Panji dan ibu yang terlalu dibuat-buat. Aku duduk di ujung meja, hanya sebagai pelengkap pemandangan. Setiap aku ingin mengobrol atau bertanya sesuatu pada ibu, selalu ada Panji yang lebih dulu menjawab atau mengalihkan topik. Dan yang paling menyakitkan, ibu membiarkannya. Aku tahu, cinta memang bisa membutakan. Tapi tidak kusangka, cinta bisa membuat seseorang lupa pada anak kandungnya sendiri. Ibu mulai sering menghilang dari kegiatan keluarga besar. Padahal,
Dulu beliaulah yang selalu jadi penggerak utama setiap ada arisan, pengajian, atau pertemuan bulanan. "Panji butuh bantuanku urus dokumen bisnis," ucapnya suatu kali, saat aku menegur karena ia tak hadir di acara ulang tahun sepupu kami. Nada suaranya terdengar seperti alasan yang sudah ia siapkan dari jauh-jauh hari. Dan aku bisa melihat bagaimana ia merasa bangga bisa menjadi partner bisnis suaminya yang jauh lebih muda itu. Tapi yang tak ia tahu, di balik semua itu, ada banyak omongan dan lirikan dari para keluarga yang mulai mempertanyakan segalanya. Suatu sore, aku bertemu Bibi Ijah di pasar. Ia menarikku ke sudut lorong sempit di antara kios sayur dan penjual kain. "Dinda," bisiknya sambil melirik ke sekitar. "Tadi aku lihat Panji nyetir mobil baru. Warnanya merah marun, mewah sekali. Padahal setahuku, usaha dia belum jalan, ya." Jantungku seperti melorot. "Mobil baru? Dari mana?" Aku tahu jelas, Panji baru memulai usahanya dan belum menghasilkan apa-apa. Kalaupun ada modal, itu semua dari ibu. Dan ibu bahkan baru saja mengalihkan dana pendidikan Salsa untuk investasi jangka pendek yang direkomendasikan Panji. Aku menahan nafas. Sambil tersenyum kaku pada Bibi Ijah, aku hanya menjawab, "Iya, aku juga bingung, Bey." Sepulangnya dari pasar, aku langsung memeriksa garasi. Dan benar saja, di sana terparkir mobil sedan berkilau, lengkap dengan plat nomor baru yang belum kusentuh sebelumnya. Ketika kutanya pada ibu, jawabannya membuatku semakin muak. "Oh, itu bonus dari supplier," katanya. "Panji memang punya koneksi bagus." Aku tahu itu bohong. Aku tahu Panji pandai membuat cerita yang terdengar masuk akal bagi orang yang sedang jatuh cinta. Dan sayangnya, orang itu adalah ibuku sendiri. Sejak itu, aku mulai mencatat hal-hal kecil yang aneh. Uang belanja bulanan mulai berkurang. Tabungan untuk liburan keluarga yang dulu rutin disisihkan setiap bulan, tiba-tiba tak lagi dibicarakan. Bahkan Salsa mulai ikut les dengan guru privat yang dibayar lebih murah, dengan alasan penghematan. Tapi anehnya, Panji malah terlihat semakin necis, bajunya semakin mahal, jam tangan di tangannya pun berganti merek. Ketika kutanyakan semua ini secara halus pada ibu, ia hanya mengelus tanganku sambil berkata, "Panji itu orangnya visioner. Kadang memang butuh modal besar di awal, tapi hasilnya nanti luar biasa. Nak, kamu harus percaya." Tapi bagaimana aku bisa percaya pada pria yang tak pernah menatap mataku saat bicara? Bagaimana aku bisa percaya pada lelaki yang mencium anak tirinya hanya saat ada orang lain melihat? Yang lebih menyakitkan, aku mulai kehilangan percakapan hangat dengan ibu. Dulu, setiap malam kami biasa duduk di ruang tengah, minum teh dan mengobrol apa saja. Tapi kini, ruang tengah selalu diisi suara tawa mereka berdua atau siaran bisnis yang Panji putar dari YouTube. Aku pernah mencoba bergabung, duduk diam berharap diajak bicara. Tapi yang kudapat hanya lirikan Panji yang dingin, seolah berkata, "Ini bukan ruangmu lagi." Dan ibu? Ibu terlalu sibuk tertawa, terlalu sibuk menyimak cerita tentang saham, franchise, dan peluang bisnis yang entah nyata atau tidak. Perhatian ibu terbagi, tapi lebih tepatnya berpindah. Dari seorang anak yang selama ini setia mendampingi, kini bergeser kepada lelaki yang bahkan belum 1 tahun ia kenal. Aku tak iri pada kebahagiaan ibu. Aku hanya kecewa karena ia tak lagi melihatku. Seolah aku hanya benalu di antara cerita cinta barunya yang berkilau. Dan semakin hari, aku merasa seperti bayangan. Ada, tapi tak pernah diperhatikan. Hari itu, suasana pagi seharusnya tenang seperti biasanya. Aku sedang makan bersama Salsa, ketika suara Panji tiba-tiba meninggi dari ruang makan. "Loh, kok uang sekolah Salsa diambil dari rekening ibu? Kenapa nggak pakai uang Dinda aja?" ucapnya ketus. Aku menghentikan gerakanku, sendok yang berisi nasi goreng tertahan di udara. Nadanya kasar, menusuk seperti paku di dinding. Ibu buru-buru menengahi. "Panji, uang Dinda sudah banyak kepakai bulan lalu buat bayar les Salsa dan biaya rumah tangga." Tapi Panji tak peduli. Ia hanya mendengus dan berkata, "Ya jangan semua ditanggung kamu juga. Kan aku udah bilang, keuangan keluarga harus jelas. Kalau kayak gini terus, nanti susah ngatur investasi." Suasana meja makan berubah dingin.
Bahkan Salsa yang biasanya cerewet hanya menatap kami bingung. Aku tahu, itu bukan soal uang sekolah. Itu soal kendali. Panji ingin menguasai segalanya, termasuk siapa yang membayar apa. Padahal aku tahu, gaji bulanannya habis untuk hobinya, modifikasi mobil. Belum lagi cicilan motor besar yang baru saja ia beli secara diam-diam, lalu pura-pura bilang ke ibu itu, pinjaman dari teman. Tapi setiap kali aku mencoba membahas hal ini secara baik-baik, Panji akan mengangkat suaranya dan menganggapku anak kecil yang tak tahu apa-apa. Kamu tuh cuma guru TK, Dinda. Nggak ngerti dunia bisnis. Jangan sok-sokan ikut campur, katanya suatu malam dengan nada meremehkan. Saat itu aku baru saja memintanya untuk transparan soal pengeluaran rumah. Dan ibu hanya diam. Diam yang menyakitkan. Puncaknya adalah ketika Panji mulai mengatur detail-detail kecil di rumah yang selama ini tak pernah jadi masalah. Ia mengganti tukang kebun langganan ayah yang sudah bekerja sejak aku kecil. Katanya, kurang efisien, kerjanya lambat. Lalu pelan-pelan, ia mulai menyingkirkan orang-orang kepercayaan ibu, asisten rumah tangga, sopir lama, bahkan rekan kerja yang sudah seperti saudara. Setiap perubahan itu ia bungkus dengan alasan profesional. Tapi aku bisa melihat jelas motif di baliknya. Ia sedang membersihkan rumah ini dari orang-orang yang mungkin tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan ibu, yang terlalu percaya, membiarkannya. Aku mulai merasa bukan hanya dikucilkan, tapi juga diawasi. Suatu hari aku memergoki Panji sedang membuka laci di kamarku. Ketika kutanya, ia hanya tersenyum dan berkata, nyari flash disk ibu, mungkin nyelip di sini. Tapi aku tahu itu bohong. Tidak ada alasan logis untuknya mencari sesuatu di laci dalam lemari pakaian pribadiku. Sejak itu, aku mulai mengunci pintu kamar, menyimpan barang pentingku di tempat berbeda, dan mulai menulis catatan kecil tentang semua kejadian janggal yang terjadi di rumah ini. Karena semakin lama, firasatku berubah menjadi keyakinan. Panji bukan hanya haus harta, tapi juga manipulatif dan licik. Yang paling menyedihkan adalah ketika aku melihat ibu mulai berubah. Ia lebih mudah marah, cepat lelah, dan sering terlihat bingung. Seperti hidupnya sedang dikuras, tapi ia sendiri tak sadar. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak murung, meski bibirnya terus memaksakan senyum. Aku ingin memeluknya, berkata bahwa aku tahu semua ini berat, tapi aku juga sadar. Selama hatinya masih buta oleh cinta, semua kata-kataku akan terdengar seperti racun. Jadi aku diam, menunggu, mengamati. Sampai tiba saatnya Panji akan melewati batas yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Dan saat itu, aku akan siap. Aku masih ingat dengan jelas ekspresi wajah ibu saat ia menyerahkan selembar dokumen pada Panji. Matanya berbinar. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Ini, sertifikat saham perusahaanku. Kamu bisa pakai untuk memperluas usaha, katanya dengan bangga, seolah memberi hadiah ulang tahun. Aku hanya berdiri di ambang pintu, menyaksikan adegan itu tanpa bisa berkata apa-apa. Suara detak jam dinding terdengar nyaring, menandai detik demi detik kehancuran yang makin nyata. Panji tersenyum lebar, memeluk ibu seolah ia pria paling penyayang sedunia. Tapi aku melihat sorot matanya yang penuh perhitungan. Itu bukan pelukan kasih sayang, itu pelukan kemenangan. Malamnya, saat semua tertidur, aku terbangun karena mendengar suara pelan dari ruang kerja Panji. Pintu sedikit terbuka. Aku melangkah pelan dan mengintip. Di dalam, Panji sedang menelepon seseorang sambil membuka laptopnya. Targetku udah tercapai 30%, katanya dengan suara rendah namun jelas. Aku menahan napas. Lalu ia tertawa kecil. Nada tawanya terdengar asing. Bukan seperti Panji yang selama ini berpura-pura lembut di depan ibu. Sisa 15% lagi, dan semua bakal sah atas nama gue, lanjutnya. Aku mundur perlahan, merasa jantungku berdetak terlalu kencang untuk ditenangkan. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar. Bukan karena takut,
Tapi karena aku tahu, apa yang selama ini kupikirkan ternyata benar. Dan aku harus menghadapi semuanya sendirian. Keesokan harinya, aku mencoba bicara pada ibu. Aku minta waktu beberapa menit saja tanpa Panji. Tapi seperti biasa, ibu menolak. Om Panji capek, Dinda. Dia butuh support, bukan kecurigaan. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengguncangnya agar sadar. Tapi bibirku keluh. Yang bisa kulakukan hanya menatap matanya yang kosong. Berharap hatinya masih bisa merasakan keganjilan yang mulai menyesakan. Hubunganku dengan ibu semakin jauh. Ia lebih sering keluar bersama Panji, membicarakan proyek-proyek yang tidak pernah kupercaya sepenuhnya. Rumah ini, yang dulu penuh suara obrolan, tawa, dan nyanyian salsa, kini berubah menjadi tempat yang terasa asing dan dingin. Semua keputusanku diperiksa. Bahkan saat aku ingin membeli mainan untuk salsa, Panji ikut campur. Ngapain beli itu? Nggak mendidik, komentarnya. Padahal, mainan itu adalah hadiah ulang tahun yang sudah lama dijanjikan ibu. Aku melihat betapa dalam pengaruh Panji pada ibu. Ia bukan hanya mencuri hatinya, tapi juga pikirannya. Yang lebih menyakitkan, aku merasa kehadiranku di rumah ini tidak lagi penting. Aku bagai tamu yang tak diundang, dianggap ada hanya jika dibutuhkan. Kadang ibu bahkan lupa menanyakan kabarku. Aku tahu, usiaku sudah dewasa. Aku tidak boleh bergantung pada ibu seperti anak kecil. Tapi tetap saja, perasaan ditinggalkan oleh ibu kandung sendiri, demi seorang pria yang baru ia kenal, rasanya seperti ditusuk perlahan setiap hari. Rasa asing itu makin nyata ketika bahkan Salsa, adik kecilku yang selalu tidur memelukku, kini lebih memilih tidur di kamar Panji dan ibu. Katanya, Om Panji cerita dongeng lebih seru, Kak Dinda. Hatiku runtuh. Aku semakin sering menyendiri di kamar, menulis catatan harian, mengumpulkan bukti kecil yang tak berarti bagi orang lain, tapi bagiku, itulah potongan-potongan kebenaran yang bisa menyelamatkan ibu suatu hari nanti. Setiap suara langkah Panji di lorong rumah membuat tubuhku kaku. Setiap sentuhan pura-pura perhatian darinya membuat kulitku merinding. Dan ibu, oh, ibu. Ia semakin tenggelam dalam mimpi indah yang dibangun dari kebohongan. Keterasingan ini bukan hanya membuatku merasa kesepian. Ia membuatku merasa terlupakan. Namun satu hal yang tak berubah, tekadku. Aku akan terus memperhatikan, mengamati, dan mencatat. Karena aku tahu, suatu hari nanti, semua kebohongan ini akan runtuh. Dan saat itu tiba, aku harus siap menjadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan ibu, meski dia sudah terlalu jauh terjebak. Di rumah yang kini terasa begitu asing dan dingin, hanya satu orang yang membuatku merasa sedikit aman, Bibi Ijah. Ia bukan keluarga, bukan sahabat, hanya asisten rumah tangga yang telah bekerja sejak aku kecil. Tapi sejak kehadiran Panji, Bibi Ijah seolah menjadi satu-satunya manusia yang masih memandangku dengan hangat. Ia tahu, dari tatapan mataku, bahwa aku sedang menahan sesuatu yang besar. Pagi itu, saat aku duduk sendirian di teras belakang, ia datang membawa secangkir kopi dan sepotong roti. Makan, enduk. Wajahmu pucat. Malam gak tidur, ya? Tanyanya lembut. Aku hanya mengangguk pelan, menatap kopi yang mulai mengepul. Dan entah mengapa, aku menangis. Tiba-tiba saja air mataku jatuh, tanpa bisa kutahan. Bibi Ijah diam, tapi dari wajahnya aku tahu ia mengerti. Ia menepuk bahuku pelan, dan setelah beberapa menit dalam keheningan, ia berbisik lirih, "Awasin Mas Panji, Dint. Tadi aku dengar dia ngomongin surat wasiat ibu." Kata-katanya menusuk seperti belati. Aku menoleh dengan cepat. Surat wasiat.
Ia mengangguk, matanya penuh kekhawatiran. Tadi waktu nyapu dekat ruang kerja, aku dengar dia nelpon orang. Katanya, kalau surat wasiat bisa diatur, tinggal nunggu Marn selesai urus sahamnya. Aku merasa bumi di bawahku berguncang. Surat wasiat. Jadi Panji sudah sejauh itu. Tak hanya ingin harta ibu sekarang, tapi juga mempersiapkan warisan jika terjadi sesuatu. Aku merinding, bukan hanya karena isi percakapan itu, tapi karena betapa rapi dan dinginnya rencana yang Panji susun. Ia bukan pria putus asa yang mencari celah. Ia predator. Sejak hari itu, aku dan Bibi Ijah seperti membentuk aliansi diam-diam. Kami tidak pernah membicarakan Panji secara terang-terangan lagi, karena aku yakin, rumah ini sudah bukan tempat aman untuk suara jujur. Tapi kami saling berbagi isyarat, tatapan singkat saat Panji mulai bicara soal keuangan, bisikan kecil saat di dapur, dan kebiasaan menyelipkan catatan di bawah piring. Kami jadi seperti mata-mata di rumah kami sendiri. Kadang aku merasa seperti hidup di film thriller, tapi ini nyata. Dan lebih menyesakan, karena korbannya adalah ibuku sendiri. Suatu sore, Bibi Ijah dengan wajah serius membawaku ke gudang belakang. Ia bilang menemukan sesuatu yang aneh. Di antara tumpukan kardus lama, ia menunjukkan sebuah map biru tua yang berisi salinan fotokopi dokumen. Bibi nemu ini waktu Panji nyuruh bersihin rak atas. Harusnya dibuang, tapi Bibi buka dulu. Gak tahu kenapa. Rasanya aneh aja, katanya. Ketika ku buka, hatiku mencelos. Di dalamnya ada data-data aset milik ibu, daftar properti, saham, dan catatan kecil dengan tulisan tangan Panji, urutan prioritas pengambil alihan. Bahkan tertulis tanggal-tanggal, tanda silang, dan kode seperti sudah dibujuk atau masih ragu. Mataku panas. Tanganku gemetar. Ini bukan sekadar firasat. Ini bukti. Aku peluk Bibi Ijah dengan air mata bercucuran. Terima kasih, Bey. Tanpa Bibi, aku mungkin sudah gila. Ia hanya mengusap punggungku dan berkata, aku juga sayang sama ibu kamu, Enduk. Dia orang baik, cuma terlalu percaya orang. Malam itu, untuk pertama kalinya aku menuliskan semuanya ke dalam buku catatanku secara rinci. Rencana Panji, perubahan sikap ibu, bukti-bukti kecil yang selama ini kupendam. Aku tahu, suatu hari nanti, semuanya akan berguna. Dan Bibi Ijah, dia adalah satu-satunya saksi yang bisa kupercaya. Satu-satunya teman di tengah badai pengkhianatan yang kian nyata. Tapi aku juga tahu, selama ibu belum sadar dan Panji masih menguasai pikirannya, aku harus lebih hati-hati. Karena semakin besar rencana Panji, semakin kecil celah untukku menyelamatkan ibu. Dan aku tak akan membiarkan siapapun, terutama Panji, menghancurkan orang yang paling kucintai, meski harus melawan dari balik bayang-bayang rumahku sendiri. Aku tak bisa lagi menahan amarah yang terus mendidih dalam dada. Semua bukti yang kutemukan bersama Bibi Ijah, semua perubahan sikap ibu, dan rencana licik Panji yang kini semakin gamblang, itu bukan lagi sekadar firasat, melainkan kenyataan yang menamparku setiap pagi. Pagi itu, aku menemukan ibu sedang duduk di ruang tengah bersama Panji, membahas rencana pembelian lahan untuk perluasan cabang. Panji berbicara penuh semangat, dengan tangan yang terus menggenggam lengan ibu. Tapi mataku hanya fokus pada satu hal, berkas di meja itu. Nama ibu tertera sebagai penjamin pinjaman, dan jumlah yang tertulis membuatku menggigil, 2 miliar rupiah. Tanpa bisa menahan diri, aku maju dan menyambar dokumen itu. Apa ini, Bu? Kenapa lagi-lagi atas nama ibu? Kenapa bukan Panji yang jadi penjamin kalau ini benar-benar usaha dia? Suaraku gemetar, tapi tegas.
Panji langsung berdiri, mencoba menarik kembali berkas itu, tapi aku mundur. Jawab, Bu. Sampai kapan ibu terus dikendalikan sama dia? Ibu terlihat terkejut. Matanya menatapku tajam, tapi juga bingung. Panji langsung memotong. Dinda, kamu mulai lagi? Kenapa kamu selalu curiga sama aku? Aku ini suami ibu kamu, bukan maling. Aku menatapnya balik dengan api di mataku. Justru karena kamu suami ibu, kamu tahu celahnya, kamu tahu kelemahannya. Dan kamu pakai semua itu buat menghisap dia pelan-pelan. Wajah ibu berubah merah. Ia berdiri, suaranya meninggi. Dinda, cukup. Kamu keterlaluan. Ibu capek kamu terus-terusan cari kesalahan Panji. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ibu berteriak padaku. Tanganku mengepal, tapi hatiku jauh lebih sakit. Ibu nggak lihat? Semua ini udah jelas. Uang ibu habis, saham ibu dijual, bahkan surat wasiat pun mulai dia atur. Dia bukan cinta ibu, Bu. Dia cuma cinta harta ibu. Nadaku melengking, dan air mata mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah jawaban ibu. Kamu iri ya, Dinda? Karena ibu bahagia. Kamu nggak suka lihat ibu punya hidup baru, suami baru. Kamu takut perhatian ibu nggak lagi ke kamu. Dunia seperti berhenti berputar. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menghujam dada. Iri? Aku iri pada seorang pria yang sedang mencuri hidup ibuku? Aku iri pada kebohongan yang setiap hari membungkus rumah ini dengan racun? Tidak, Bu. Aku tidak iri. Aku patah hati. Karena satu-satunya orang yang kupikir akan mempercayai aku, justru memilih orang yang sedang menghancurkannya. Panji tersenyum kecil di balik topengnya. Ia tahu, hari itu, ia berhasil memecah belah aku dan ibu. Ia duduk kembali dengan santai, seolah sudah menjadi pemilik rumah ini sepenuhnya. Ibu kembali memegang tangannya, seakan ia anak kecil yang butuh perlindungan. Dan aku berdiri sendirian di tengah ruang keluarga yang dulunya hangat. Kini, tempat itu menjadi panggung pengkhianatan, dan aku menjadi penontonnya. Aku mundur, melangkah ke kamarku sambil menahan isak. Tapi saat kututup pintu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tak akan diam. Kalau ibu tak bisa kubangunkan dengan kata-kata, maka aku akan menamparnya dengan bukti yang lebih keras. Karena ini bukan lagi soal aku dan ibu. Ini soal menyelamatkan satu-satunya orang yang kusayangi dari neraka yang ia ciptakan sendiri bersama pria yang ia kira pangeran, padahal sebenarnya iblis. Aku duduk di balkon kamar, menatap langit yang abu-abu. Hati ini masih terluka oleh kata-kata ibu beberapa hari lalu. Tapi semesta seolah tak butuh waktu lama untuk membuktikan siapa yang sebenarnya salah. Kabar itu datang pagi-pagi buta, dari telepon seorang teman lama ibu yang juga partner bisnis. Dinda, kamu tahu nggak kalau cabang usaha Panji di Bandung tutup mendadak? Tanyanya. Jantungku langsung berdetak kencang. Belum sempat kujawab, ia lanjut. Ada investor ngamuk-ngamuk, katanya Panji bawa kabur dana operasional. Aku khawatir sama ibu kamu. Jangan-jangan dia ikut terseret. Napasku tercekat. Aku tahu ini bukan gosip. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Awal dari keruntuhan. Siangnya, Panji pulang dengan wajah kusut. Jaketnya setengah basah karena hujan. Tapi tetap saja aroma parfum mahalnya menusuk hidung. Ibu langsung menyambutnya cemas. Mas, bener nggak kabar dari Bandung? Panji menepis pelan tangannya. Lalu dengan wajah penuh drama berkata, usaha kita dijebak. Ada yang iri. Aku difitnah soal uang, padahal itu tanggung jawab bendahara.
Ia menarik napas dalam, lalu menatap ibu dengan mata berkaca-kaca. Tapi kita masih bisa selamat asal kita tutup lubang ini. Aku cuma butuh 1 kali bantuan lagi. Dan seperti mantra lama yang terus diputar ulang, ibu langsung mengangguk. Berapa, Mas? Tanyanya. Aku yang menguping dari balik pintu kamar, hanya bisa memejamkan mata. Kali ini, jumlahnya tidak main-main. 1 miliar. Nanti aku jual lagi 5% sahamku. Yang penting usaha Mas nggak tenggelam, ucap ibu lirih. Namun yang paling menghantamku bukanlah keputusan ibu, melainkan kenyataan bahwa di hari yang sama, aku melihat Panji di lobi sebuah apartemen mewah. Aku tak sengaja lewat sana saat hendak mengambil hasil cetak dokumen untuk pekerjaan sampinganku. Di sana, Panji terlihat berdiri dengan seorang agen properti. Ia tersenyum lebar sambil menandatangani sesuatu. Aku pura-pura lewat, dan dari balik kaca, aku melihat brosur bertuliskan, The Sanctuary Penthouse Booking Fee 200 juta. Dunia seperti berputar. Ia bilang usahanya bangkrut, tapi di hari yang sama, ia beli apartemen. Malamnya, aku mencoba bicara pada ibu lagi, dengan suara selembut mungkin. Bu, Panji bukan korban. Dia pelaku. Dia bilang butuh uang untuk nutup usaha, tapi malah beli apartemen. Ibu menatapku dengan mata yang lelah. Tapi tidak sekeras dulu. Tidak setegas saat ia menuduhku iri. Mungkin karena dalam hatinya, ia mulai melihat retakan. Kamu punya buktinya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, lalu menunjukkan foto yang diam-diam kuambil dari jauh. Ada wajah Panji, ada brosur di tangan, dan ada tulisan tanggal yang jelas di bagian bawah. Ibu menghela napas panjang. Mungkin ini cuma investasi jangka panjang, katanya, seolah masih ingin memaklumi. Tapi suara hatinya tidak sekokoh itu lagi. Aku bisa lihat. Ia sedang goyah. Keesokan harinya, Bibi Ijah menemukan ibu termenung di dapur. Tidak makan, tidak berbicara. Biasanya, setelah mengirim dana atau menjual aset, ibu selalu terlihat lega. Tapi kali ini berbeda. Ada bayang-bayang kekhawatiran yang nyata di wajahnya. Dan kekhawatiran itu berubah menjadi badai ketika sore harinya seorang pria berseragam datang ke rumah membawa surat somasi. Mohon sampaikan ke Nyonya Marni. Ini gugatan dari investor CV Panji Global. Ibu Anda terdaftar sebagai komisaris pasif, katanya dengan tegas. Ibu hampir pingsan di tempat. Bibi Ijah cepat menopangnya. Surat itu adalah tamparan keras dari karma pertama. Panji tidak hanya menyeret ibu dalam hutang dan penipuan, tapi juga membuat namanya terlibat secara hukum. Malam itu, ibu tidak keluar kamar. Aku mengintip dari sela pintu yang terbuka sedikit. Ia duduk memeluk lutut di sudut tempat tidur, menangis diam-diam. Tidak ada Panji di rumah. Ia pergi cari solusi, katanya tadi siang. Tapi ponselnya mati. Dan aku tahu, itu cuma alasan lain untuk lari dari tanggung jawab. Karma mulai mengejar. Dan meski hatiku sakit melihat ibu hancur, bagian lain dalam diriku merasa, mungkin ini memang harus terjadi. Mungkin, hanya lewat kehancuran, ibu akhirnya akan melihat siapa yang selama ini berusaha menyelamatkannya. Dan siapa yang selama ini diam-diam mengikis hidupnya, senyap, tapi mematikan. Hari ulang tahunku datang tanpa suara. Tak ada ucapan selamat dari ibu saat aku turun ke ruang makan. Meja kosong, tak ada kue, tak ada nasi kuning seperti dulu ketika aku masih SMA. Dulu ibu selalu sibuk sejak subuh, menyiapkan kejutan kecil. Kadang cuma sepiring roti panggang berbentuk hati, tapi itu cukup membuatku merasa berarti. Tapi hari ini, tak ada apa-apa.
Yang ada hanya secarik memo di meja makan. Kami berangkat dulu. Ada urusan bisnis di Singapura. Peluk dari Ibu Opanji. Hatiku langsung jatuh ke dasar yang paling sunyi. Bahkan ibu tak sempat bicara langsung. Ia hanya meninggalkan pesan dingin, seperti aku ini bukan anaknya, tapi sekadar rekan bisnis yang bisa dilewatkan begitu saja. Aku duduk di kursi makan, menggenggam memo itu dengan tangan gemetar. Urusan bisnis? Di hari ulang tahunku? Aku tahu alasan itu palsu. Dari semalam aku sudah mendengar Panji berbicara di telepon, membahas reservasi hotel bintang 5 dan jadwal tur belanja. Ibu tertawa cekikikan sambil memotong-motong buah untuk bekal perjalanan. Mereka benar-benar seperti pasangan bulan madu yang tak kenal waktu, dan tak peduli siapa yang mereka injak dalam prosesnya. Aku menelan ludah yang pahit. Hari ini seharusnya aku dikelilingi cinta. Tapi satu-satunya yang menemaniku hanyalah sepi dan luka yang makin dalam. Siangnya, aku membuka Instagram, kesalahan yang sebenarnya ku tahu akan menyakitkan. Tapi tetap saja aku menelusuri akun teman-teman ibu, dan hatiku luruh ketika kulihat unggahan story dari sahabat lamanya. Foto ibu dan Panji sedang duduk di restoran mewah di Marina Bay Sands, dengan caption, pasangan romantis. Semoga bahagia selalu. Aku tak tahu apa yang lebih menyayat, senyum lebar ibu di foto itu, atau kenyataan bahwa di hari paling berarti dalam hidupku, ia justru merayakannya dengan pria yang perlahan membunuh kehidupannya sendiri. Tak ada kado, tak ada peluk, tak ada doa dari ibu. Yang kudapat justru perayaan kemewahan yang mereka pamerkan, seolah aku tidak pernah ada. Aku menyalakan lilin kecil dari dapur. Menaruhnya di atas roti tawar yang sudah mengering. Kupandangi nyalanya dalam gelap, dan kuucapkan doa sendiri, bukan lagi untuk kebahagiaanku, tapi agar aku diberi kekuatan menghadapi semua pengabaian ini. Di luar kamar, Bibi Ijah mengetuk pelan. Ia satu-satunya yang ingat. Ia menyodorkan sepiring mie goreng buatan sendiri, lalu berkata lirih, "Selamat ulang tahun, Nak. Kamu nggak sendiri, ya?" Air mataku tak terbendung. Bukan karena mie itu enak, tapi karena rasanya jadi satu-satunya bentuk kasih sayang yang tersisa di rumah ini. Malam pun tiba. Rumah sepi. Hanya suara detik jam yang menemani. Di layar ponselku, tak ada pesan dari ibu. Tidak ada panggilan tak terjawab, tak ada permintaan maaf. Aku memandangi ponsel hingga mataku lelah. Hingga akhirnya aku mengerti, aku bukan lagi prioritas. Aku bukan lagi anak perempuan yang selalu jadi pusat dunia ibu. Sejak Panji datang, posisiku tergeser tanpa suara. Dan hari ini, ulang tahunku, adalah bukti paling nyata bahwa aku telah benar-benar dilupakan. Tapi justru dari luka ini, aku mulai membangun tembok di dalam diriku. Sebuah perisai yang akan kulengkapi sedikit demi sedikit. Karena kalau dunia terus mengabaikanku, maka aku akan belajar menjadi tempat perlindungan untuk diriku sendiri. Malam itu hujan turun deras. Langit seolah menangis bersamaku, mengguyur rumah ini yang tak lagi hangat sejak ibu mulai lebih memilih Panji daripada aku. Aku berdiri di depan pintu kamar kerja Panji, menatap gagangnya yang setengah terbuka. Ia terburu-buru tadi siang, meninggalkan laptopnya menyala, terbuka begitu saja di meja. Aku tahu aku tak boleh melanggar privasi orang. Tapi entah kenapa, malam ini aku merasa itu bukan lagi urusan privasi. Ini soal menyelamatkan ibu, soal menyelamatkan masa depan kami berdua sebelum semuanya terlambat. Jantungku berdetak cepat, tanganku gemetar saat menyentuh touchpad laptop itu. Dan begitu layar menyala penuh, apa yang kulihat membuat napasku tercekat. Folder bertajuk "Kontrak" terbuka begitu saja. Di dalamnya ada berbagai dokumen PDF dan Word.
Sebuah file bernama draft_nikah_praperjanjian menarik perhatianku. Kugunakan jari telunjukku yang dingin untuk membuka file itu, dan hatiku seperti direnggut paksa dari dadaku. Di sana tertulis nama ibu dan Panji, lengkap dengan tanda tangan notaris. Namun yang membuatku hampir tak bisa bernapas adalah isinya. Pasal demi pasal yang semuanya berpihak pada Panji. Jika terjadi perceraian, ibu tidak berhak atas harta apapun. Seluruh investasi akan dianggap sebagai hibah tidak mengikat yang tidak bisa dituntut kembali. Bahkan rumah yang kami tempati pun sudah atas nama Panji, lengkap dengan salinan sertifikatnya. Aku menggulir layar lebih jauh, membuka file lain bertajuk Rencana 2025. Dalamnya ada timeline yang membuat darahku berdesir dingin. Tahap 1. Menikah. Tahap 2. Pengalihan saham. Tahap 3. Pengalihan rumah. Tahap 4. Pisah baik-baik. Air mataku jatuh dengan sendirinya. Tak lama kemudian, kutemukan folder bernama Cintaku yang Sebenarnya. Tanganku ragu membuka, tapi rasa penasaran terlalu kuat. Di dalamnya, chat panjang Panji dengan seorang wanita bernama Anita. Sabar, sebentar lagi semua hartanya jadi milikku. Setelah itu aku urus surat cerai dan kita bisa nikah di Bali, tulis Panji dalam satu pesan. Anita membalas dengan emoji hati. Tak butuh waktu lama bagiku untuk sadar. Ini bukan hanya pengkhianatan terhadap ibu. Ini adalah perampokan terencana. Aku terdiam lama, mematung. Dunia terasa berhenti berputar. Setiap detik yang kulalui seperti dihantam palu besar kenyataan. Panji tak hanya memanfaatkan ibu secara ekonomi, ia juga menjadikan ibu sebagai jembatan untuk membangun kembali hidupnya bersama wanita lain. Rasa muak menjalar dari perut hingga ke tenggorokan. Tapi aku tahu aku tak bisa langsung bertindak gegabah. Aku harus cermat. Harus simpan semua bukti ini. Maka dengan tangan masih bergetar, aku menyalin seluruh file ke flash disk kecil yang selalu kubawa di dompet. Begitu selesai, aku menghapus jejak dengan rapi, mematikan laptop, dan berjalan keluar kamar seperti pencuri di malam hari. Meski pencuri yang sesungguhnya justru tidur lelap di kamar ibu malam itu. Besoknya, aku mencoba berbicara pada ibu dengan hati-hati. Kutunjukkan satu persatu dokumen itu, tangkapan layar isi chat, foto sertifikat rumah, dan isi perjanjian pranikah. Ibu awalnya terdiam, matanya tak berkedip. Tapi seperti biasa, Panji tiba-tiba muncul dan dengan tenang berkata, "Itu cuma konsep bisnis, Marn. Aku dan Anita memang dulu pernah dekat, tapi semua itu masa lalu. Dinda cemburu karena kamu lebih perhatian ke aku daripada ke dia." Ia bahkan sempat tertawa kecil. Seperti ini hanya masalah kecil dalam rumah tangga. Ibu memandangku penuh kebingungan. "Apa benar ini semua hanya kesalahpahaman, Nak?" tanyanya. Dan hatiku hancur seketika. Aku telah menunjukkan seluruh bukti, tapi luka di hatinya belum cukup dalam untuk melihat kebenaran yang telanjang di hadapannya. Namun satu hal pasti, setelah malam itu, tak ada lagi Dinda yang diam. Tak ada lagi Dinda yang hanya menyimpan luka. Aku tahu, aku harus bersiap. Karena rahasia ini, jika tak segera dibuka ke hadapan semua orang, akan jadi senjata yang menghancurkan ibu lebih dalam. Dan aku tak akan membiarkannya. Aku tak pernah melihat ibu sekaku itu. Sejak kecil, ibu selalu jadi sosok tegas dan elegan. Tapi malam itu, di ruang tengah yang temaram, ia duduk membungkuk di sofa, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Aku duduk di hadapannya, menatap tangannya yang gemetar saat memegang flash disk kecil berisi bukti-bukti yang sebelumnya kutunjukkan. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya.
Hanya napas berat dan sorot mata kosong yang tak tahu harus percaya pada siapa. Panji tak ada di rumah malam itu. Entah kemana. Dan entah kenapa aku merasa Tuhan sedang memberikan ruang kepada ibu untuk mendengar suaraku. Suaraku yang selama ini dikubur oleh janji manis seorang suami muda yang penuh kepalsuan. Ibu lihat sendiri, kan? Ini bukan tuduhan, ini fakta, kataku lirih, mencoba tak mengguncang emosinya. Tapi ibu tetap diam, menatap layar laptop yang tadi kubuka ulang. Chat Panji dengan wanita bernama Anita, kekasih lamanya, masih terpampang di sana, seperti luka yang belum sempat ditutup. Sabar, bentar lagi semua asetnya pindah nama, dan kita bisa kabur ke Bali. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Dan kini, aku tahu ibu juga mendengarnya dalam benaknya. Tapi seperti seorang anak kecil yang tak ingin kehilangan mainan favoritnya, ibu mencoba meredam logikanya dengan harapan palsu. Mungkin ini cuma sandiwara dari masa lalunya. Siapa tahu sekarang dia sudah berubah, gumamnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi aku tahu, keyakinannya mulai retak. Beberapa hari kemudian, ibu mulai lebih pendiam. Ia tak lagi sesemangat dulu mengatur urusan bisnis Panji. Bahkan beberapa kali, kulihat ia termenung di depan jendela, memegang foto pernikahannya sendiri. Di foto itu, ia tampak bahagia, tersenyum lebar dalam gaun putih. Panji berdiri di sampingnya dengan senyum palsu yang kini kulihat jelas. Aku tahu, di benaknya terjadi perang batin. Cinta dan harga dirinya bertabrakan hebat. Di satu sisi, ia ingin percaya bahwa pernikahan keduanya ini bukan kesalahan. Tapi di sisi lain, seluruh bukti telah membentangkan kenyataan bahwa ia sedang dipermainkan, dijadikan alat, diperas perlahan-lahan oleh lelaki yang seharusnya menjadi pelindung, bukan penghancur. Suatu malam, saat aku membawa teh hangat ke kamarnya, ibu memanggilku tanpa menoleh. "Dinda, kamu yakin dia benar-benar jahat sama ibu?" Tanyanya dengan suara seperti bisikan. Aku mendekat, duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Aku nggak mau yakin, Bu. Tapi semua yang kulihat, semua yang ibu lihat itu bukan kesalahan atau kesalahpahaman. Itu kenyataan." Air mata yang sejak tadi menggantung akhirnya jatuh juga dari mata ibu. Ia tak menangis keras, tidak histeris. Tapi justru tangisan diamnya itu membuat dadaku makin sesak. Ibu menangis seperti seseorang yang baru saja kehilangan harga dirinya. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena menyadari bahwa ia selama ini menutup mata terhadap segala peringatan, termasuk dari anaknya sendiri. Sejak saat itu, ibu mulai menjaga jarak dengan Panji. Tapi tetap saja, ada sisa-sisa harapan di matanya. Seperti wanita yang berharap pria itu akan meminta maaf dan mengatakan semuanya hanyalah kesalahpahaman besar. Tapi aku tahu, semakin ibu membuka hatinya untuk melihat kenyataan, semakin hancur juga harapannya. Dan proses itu, meski lambat, sedang berjalan. Ibu mulai menghindari bicara tentang rencana usaha Panji. Ia tak lagi menyebut-nyebut target bisnis atau investasi besar. Sebaliknya, ia mulai bertanya padaku hal-hal kecil. "Dinda, kamu masih suka teh melati yang dulu? Atau kamu masih suka baca buku malam-malam?" Seolah ingin kembali mengingat siapa aku, anaknya yang selama ini ditinggalkan demi mimpi cinta yang semu. Aku tahu, ini baru permulaan dari kesadaran ibu. Tapi dari tatapan matanya, dari pelukan malam itu yang lebih erat dari biasanya, aku percaya, retakan itu sudah cukup dalam. Dan saat waktunya tiba, ibu akan mampu melihat semuanya dengan mata terbuka, tanpa kabut cinta buta yang selama ini menghalangi pandangannya. Hari itu langit tampak mendung,
seperti sedang mempersiapkan badai. Dan memang, badai sesungguhnya sedang mendekat, bukan dari langit, tapi dari masa lalu Panji yang akan menerjang rumah ini habis-habisan. Pagi berjalan seperti biasa. Ibu di dapur, aku menyiram tanaman, dan Panji menghilang entah kemana dengan dalih meeting investor. Namun siangnya, pintu rumah diketuk keras, nyaris seperti teriakan yang minta segera dibukakan. Aku berjalan ke depan dan membukanya, dan di sana berdiri seorang perempuan dengan wajah penuh amarah, matanya memerah seperti baru habis menangis. Dia membawa koper besar dan sebuah map coklat yang terjepit di ketiaknya. Wajahnya familiar. Entah dari mana, tapi ada getaran aneh di dadaku. Aku Anita. Aku mantan istri Panji. Mana Marni? Aku mau bicara. Suaranya tajam dan dingin, menusuk seperti pisau. Aku membeku. Ibu yang mendengar suara ribut langsung keluar. Wajahnya bingung dan panik. Ada apa ini? Tanyanya pelan. Tapi Anita tidak menunggu diundang duduk. Ia menerobos masuk, melempar koper ke lantai, lalu membuka map dan menyodorkannya ke wajah ibu. Ini surat pernikahan kami. Kami belum pernah bercerai secara resmi. Dan ini, ia mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman suara. Suara Panji terdengar jelas. Sabar ya, sayang. Begitu aset Marn semua aman, aku langsung nikahi kamu lagi. Uang di tangannya tinggal dikuras sedikit lagi. Ibu tampak seperti ditampar keras. Tubuhnya melemas, wajahnya pucat seketika. Tidak, itu tidak mungkin. Panji bilang, kalian sudah selesai sejak lama. Bisiknya gemetar. Tapi Anita tak peduli. Ia sudah terlalu lama menyimpan amarah. Selama ini aku nunggu dia karena dia janji balik ke aku. Dan sekarang dia tinggal di rumah ini. Hidup mewah pakai duit kamu, Marni. Sementara aku ditinggal dengan utang-utang yang dia buat atas nama usahaku dulu. Aku berdiri di tengah mereka, ingin menenangkan, tapi semua seperti di luar kendali. Panji pulang saat suasana mulai memanas. Melihat Anita di ruang tamu, dia terperangah, lalu langsung berubah galak. Apa-apaan ini? Kamu bawa-bawa masalah ke sini, bentaknya. Tapi Anita malah berdiri dan menamparnya keras. Kamu pikir aku bakal diam terus, Panji? Aku udah korbanin segalanya buat kamu. Dan kamu malah pamer hidup sama janda kaya yang gampang kamu tipu. Panji memutar arah serangan ke aku. Pasti Dinda yang ngatur semua ini. Kamu emang dari dulu pengen lihat ibu kamu gagal bahagia, kan? Tuduhannya seperti racun. Tapi kali ini aku tidak mundur. Berhenti lempar kesalahan, Panji. Semua ini ulahmu sendiri. Bukti-bukti sudah jelas. Suara kamu, dokumen palsumu, dan semua kebohongan yang kamu buat. Kamu nggak bisa lagi sembunyi di balik senyum manismu. Ibu terduduk, tak sanggup berdiri. Matanya nanar, bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak bisa. Ia memeluk kepalanya, menunduk dalam. Lalu tiba-tiba, ia menangis keras. Tangis yang selama ini tertahan pecah dalam isakan tak tertahankan. Suaranya menggema di seisi rumah, membuat semuanya terdiam. Panji hanya berdiri membeku. Untuk pertama kalinya terlihat panik. Aku segera memeluk ibu, menenangkannya sambil menatap tajam ke arah Panji dan Anita. Cukup sudah sandiwara ini, ucapku lirih. Mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa lagi di rumah ini, Panji. Dan kamu, Anita, kalau kamu memang masih punya harga diri, bawa semua bukti ini ke polisi. Aku akan bantu. Anita terdiam, lalu mengangguk pelan. Sementara Panji masih berusaha membela diri, tapi tak ada yang mendengarnya lagi.
Suaranya tenggelam dalam tangis ibu dan kebenaran yang akhirnya menyeruak ke permukaan. Hari itu bukan hanya membuka kedok Panji, tapi juga menandai kehancuran hati ibu yang selama ini dibungkus keyakinan palsu. Tapi di balik semua itu, aku percaya, pengkhianatan yang sudah sampai ke titik nadir ini juga menjadi awal dari pembebasan. Beberapa hari setelah Anita datang dan semua kebohongan Panji terungkap, suasana rumah berubah drastis. Tidak ada lagi suara tawa palsu, tidak ada lagi obrolan penuh ambisi soal bisnis. Yang tersisa hanyalah hening panjang, seperti rumah ini sedang berkabung. Ibu lebih banyak diam. Ia jarang keluar kamar, bahkan menolak makan jika bukan aku yang menyuapinya. Tubuhnya mulai menyusut, dan kantung matanya menghitam. Setiap kali kutatap wajahnya, yang kulihat bukan sosok ibu yang kuat seperti dulu, tapi perempuan hancur yang kehilangan arah, tertinggal sendirian di tengah reruntuhan hidupnya. Sampai suatu pagi, saat aku membuatkan bubur untuknya, ibu tiba-tiba terhuyung di ambang pintu kamarnya. "Nak, kepalaku sakit sekali," katanya sambil memegangi pelipis. Tubuhnya lunglai dan seketika ambruk ke lantai. Aku menjerit, memanggil namanya panik sambil memeluknya erat. Darahku seolah berhenti mengalir. Saat aku berlari mencari bantuan, semuanya seperti kabur. Pikiranku kosong, hatiku tercekat. Di rumah sakit, dokter mengatakan ibu mengalami stroke ringan akibat stres berat dan tekanan mental yang menumpuk. Dunia seakan runtuh sekali lagi. Aku duduk terpaku di ruang tunggu, memeluk lutut sambil menahan tangis. Rasanya tidak adil. Setelah semua pengorbanannya, ibu justru mendapat luka paling parah. Namun yang membuatku makin hancur adalah saat mengetahui bahwa Panji masih bergerak di belakang layar. Saat ibu terbaring di rumah sakit, diam-diam ia menghubungi notaris keluarga. Dengan dalih, untuk jaga-jaga, ia mengajukan permintaan untuk mengalihkan sebagian aset ibu ke namanya. Ia tahu bahwa sebagai suami sah, ia punya celah hukum. Ia tahu ibu sedang tak berdaya. Kemarahan dalam dadaku membara. Tapi saat aku menyampaikan semuanya pada ibu di rumah sakit, ia hanya memandangku kosong. "Biar saja, Dinda. Kalau memang itu takdir ibu." Suaranya nyaris seperti bisikan orang yang menyerah. Tapi aku tidak bisa diam. Aku tidak bisa membiarkan Panji memenangkan permainan liciknya. Maka, diam-diam, aku menghubungi Paman Arif, kakak kandung ibu, seorang pengacara yang selama ini menjauh karena konflik lama. Kutunjukkan semua bukti, peralihan aset, rekaman suara Panji, hingga kondisi ibu sekarang. Paman langsung turun tangan. "Kita akan bekukan semua transaksi atas nama dia. Kita akan laporkan dia ke kepolisian bila perlu. Jangan takut, Dinda. Kamu tidak sendirian." Keesokan harinya, kami datang ke kantor notaris dan memblokir semua proses pengalihan aset. Seluruh rekening milik ibu langsung dikunci aksesnya. Panji yang baru pulang malam itu mengamuk. "Kalian pikir bisa melawan aku? Aku suami sah. Semua itu juga hak aku." Ia membanting pintu, memaki, bahkan mencoba merusak dokumen yang kusimpan. Tapi aku berdiri di hadapannya, tak gentar. "Kamu suami sah, iya. Tapi kamu juga penipu, pembohong, dan pengkhianat. Dan kamu akan terima balasannya." Malam itu, aku duduk di sisi ranjang ibu, menggenggam tangannya yang lemah. Matanya terbuka sedikit, menatapku dengan air mata mengalir pelan. "Ibu lelah, Nak, tapi kamu kuat ya. Jangan jadi bodoh seperti ibu." Aku mengecup tangannya, berjanji dalam hati bahwa aku tidak akan membiarkan luka ini sia-sia. Aku tahu, mungkin ibu takkan pernah kembali seperti dulu. Tapi aku juga tahu,
Dari puing-puing ini, aku akan bangkit, dan suatu hari nanti ibu akan melihat bahwa aku telah membalikkan takdir kami. Dan Panji, biar waktu dan keadilan yang membalas semuanya. Hari-hari setelah kejadian itu adalah momen yang mengubahku. Aku bukan lagi Dinda yang pasrah dan hanya bisa menangis dalam diam. Aku sadar, kalau aku tidak bangkit sekarang, maka ibu akan hancur sepenuhnya. Dan aku, anak kandung satu-satunya, akan jadi saksi bisu dari kebangkrutan jiwa dan harta yang dialami perempuan yang membesarkanku sendirian sejak kecil. Perlawanan ini bukan hanya soal aset, tapi soal martabat. Dan aku bersumpah, Panji tidak akan menang. Paman Arif menjadi garda depan kami. Ia membuat surat kuasa untuk bertindak sebagai wakil hukum ibu. Bersama tim hukumnya, ia mulai menelusuri semua rekening, aset, dan properti yang sebelumnya dikendalikan Panji. Dalam waktu kurang dari seminggu, kami berhasil memblokir semua rekening bersama, mencabut akses Panji dari perwalian Salsa, bahkan mengajukan gugatan untuk membatalkan beberapa dokumen yang ditandatangani ibu dalam keadaan tertekan. Panji yang biasanya tenang, mulai goyah. Ia beberapa kali menelepon ibu, mencoba melunak. "Marni, ini semua salah paham. Aku cuma pengen lindungin masa depan kita," katanya manis seperti biasa. Tapi ibu, walau masih lemah, kini mulai belajar untuk mengabaikan suara itu. Di balik semua itu, aku tahu Panji menyusun langkah balasan. Aku memergokinya diam-diam bertemu seorang pengacara bayaran di sebuah kafe. Maka aku pasang strategi. Aku pasang rekaman kecil di ruang tamu, mengumpulkan semua percakapan antara dia dan orang-orang kepercayaannya. Beberapa malam kemudian, aku mendengar rekaman yang membuat bulu kuduku berdiri. Kalau surat wasiat Marni itu bisa dialihkan lewat jalur lain, kita masih bisa ambil minimal 2 propertinya, katanya pada seorang pria. Dia bahkan menyebut nama Salsa lagi, berencana memanipulasi data agar seolah Salsa punya kuasa lebih sebagai ahli waris. Disitulah aku tahu, orang seperti Panji tidak akan pernah berhenti. Dia haus, dia lapar, dan dia akan merampok segalanya dengan cara apapun. Keesokan harinya, aku bersama Paman Arif menyerahkan semua rekaman itu ke penyidik hukum. Kami mengajukan laporan resmi atas dugaan penipuan, manipulasi aset, dan eksploitasi hukum keluarga. Kasus ini mulai dilirik media lokal karena melibatkan nama perusahaan ibu yang cukup dikenal. Wartawan mulai berdatangan, mencoba mewawancarai kami. Awalnya aku takut, tapi Paman bilang, semakin terbuka kasus ini, semakin sulit Panji menyembunyikan langkah kotornya. Maka aku pun bicara, di depan kamera, di depan publik. Bukan untuk menjatuhkan ibu, tapi untuk memperlihatkan bahwa ini bisa terjadi pada siapa saja. Bahwa cinta yang dibutakan oleh janji-janji manis bisa menghancurkan segalanya. Panji panik. Ia mencoba membalas dengan mengajukan gugatan balik, menyebutku sebagai anak durhaka yang menghasut ibunya sendiri. Tapi aku tak gentar. Karena aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar berdiri di pihak yang tepat. Dan aku tidak sendiri. Ada Bibi Ijah, ada Paman Arif, bahkan beberapa rekan bisnis ibu yang mulai membela kami. Perlahan, Panji mulai kehilangan pijakan. Rekeningnya dibekukan. Aset yang ia sembunyikan di nama kerabatnya mulai ditelusuri. Mantan istrinya, Anita, juga ikut menyerahkan bukti baru yang memperkuat laporan kami. Suatu malam, ibu memintaku duduk di samping tempat tidurnya. Ia menggenggam tanganku, menatapku dengan mata yang sudah lebih jernih. "Dinda, kamu hebat, nak. Kamu lebih kuat dari yang ibu bayangkan. Maaf ya, karena ibu dulu lebih percaya lelaki itu daripada anak ibu sendiri." Suaranya serak,
tapi tulus. Aku tak bisa menahan air mata. Aku hanya memeluknya, sambil berbisik, "Ibu nggak sendiri. Sekarang giliran aku yang jaga ibu." Perlawanan ini masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya kendali atas hidupku. Dan yang lebih penting, aku tahu bahwa ibu akhirnya mulai melihat siapa yang benar-benar ada di sisinya. Dan Panji, waktunya hampir habis. Karma sedang berjalan, dan langkah-langkahnya mulai terguncang. Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit mendung seolah ikut merasakan beban yang kupikul selama berminggu-minggu terakhir. Di rumah sakit, aroma obat dan desinfektan begitu menyengat, tapi aku sudah terbiasa. Setiap hari aku datang, duduk di samping ranjang ibu, menggenggam tangannya yang kini begitu kurus dan dingin. Tapi pagi itu berbeda. Ketika aku masuk ke ruang rawatnya, ibu menatapku, bukan dengan mata kosong seperti biasanya, melainkan dengan sorot yang dalam dan penuh air mata. "Dinda," suaranya parau, seolah baru kembali dari dunia yang lama ditinggalkan. Aku mendekat cepat, membetulkan selimutnya. Tapi tiba-tiba tangannya menggenggamku erat, dan wajahnya mulai basah oleh air mata. "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu yang terlalu bodoh, terlalu buta, terlalu cinta." Aku terdiam. Hatiku seperti diremas. Tangisku pecah begitu saja. Tak bisa kutahan. Aku duduk di sisi ranjangnya, menunduk di pangkuannya seperti anak kecil yang merindukan dekapan. "Ibu kenapa baru sekarang bilang begitu? Kenapa enggak dari dulu, Bu?" Waktu aku berteriak, waktu aku dihina karena aku cuma mau melindungi ibu, waktu aku sendirian, suaraku bergetar, tapi bukan marah, aku hanya lelah. Ibu membelai rambutku dengan tangan lemah. Ibu terlalu takut kehilangan Panji. Dia buat ibu percaya bahwa cuma dia yang bisa temani ibu sampai tua. "Setelah ayahmu meninggal, ibu kesepian, nak." Dan rasa sepi itu menyesatkan. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan, "Tapi ternyata yang ibu butuhkan selama ini bukan lelaki yang memuja dengan kata-kata, tapi anak yang diam-diam menjaga ibu, bahkan saat ibu mengusirmu." Aku tak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa memeluk tubuhnya yang kini jauh lebih kecil dari yang kuingat. Dulu, tubuh itu begitu kuat, menggendongku saat aku demam, bekerja seharian di kantor lalu memasak di malam hari. Tapi kini, tubuh itu lunglai, penuh luka batin dan fisik yang ditoreh oleh cinta yang salah. "Aku di sini sekarang, Bu," bisikku. "Aku nggak akan pergi. Kita mulai lagi dari nol, bareng-bareng." Beberapa hari kemudian, di ruang rawat yang sama, ibu memintaku mengeluarkan semua dokumen lama dari tas tangannya. "Buat apa, Bu?" tanyaku heran. Tapi ibu bersikeras. "Aku ingin hapus semua jejak Panji dari hidup kita. Kita harus lepas dari dia. Total." Ia menyerahkan surat-surat yang dulunya penuh cap cinta palsu. Surat nikah, dokumen pengalihan aset, bukti-bukti pemberian modal, semuanya. Aku tahu, itu bukan sekadar kertas. Itu adalah sisa-sisa luka yang akhirnya ingin ibu kubur. Dengan tangan gemetar, ia membubuhkan tanda tangan pembatalan yang disaksikan pengacara Paman Arif. "Hari ini, aku resmi bukan istri Panji lagi. Dan aku resmi kembali jadi ibu untukmu, sepenuhnya." Tangisku pecah lagi. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena lega. Karena akhirnya, ibu kembali. Bukan sebagai perempuan lemah yang dikhianati, tapi sebagai sosok yang berani mengakui salah dan memilih bangkit. Kami saling berpelukan lama hari itu. Di luar, hujan masih turun. Tapi kali ini, dinginnya tidak menusuk. Karena di dalam ruangan itu,
Ada hangat yang tumbuh perlahan, dari luka, dari air mata, dan dari cinta yang akhirnya menemukan jalan pulangnya. Langit hari itu tampak cerah, seolah alam pun ikut menghembuskan nafas lega setelah badai panjang yang menghantam hidup kami. Rumah sakit yang selama ini jadi saksi tangisan dan pergulatan batin kami kini terasa lebih terang. Ibu sudah diperbolehkan pulang, dan walau belum pulih sepenuhnya, sorot matanya tak lagi kosong. Ada semangat baru di dalam dirinya. Semangat untuk bangkit, bersama. Kami memutuskan untuk tidak kembali ke rumah besar itu. Terlalu banyak kenangan pahit yang tertinggal di sana. Sebaliknya, kami menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tak jauh dari tempat Bibi Ijah tinggal. Rumah itu sederhana, tapi penuh kehangatan. Dapur kecilnya jadi tempat kami tertawa bersama saat memasak. Terasnya jadi saksi sore-sore penuh cerita, saat ibu mengisahkan masa mudanya, atau sekadar diam bersama sambil menyeruput teh jahe buatan Bibi Ijah. Aku tak butuh rumah mewah. Yang aku butuhkan hanya kejujuran, cinta yang tulus, dan ketenangan. Panji? Ia akhirnya benar-benar pergi. Setelah laporan resmi dan tekanan dari pengacara Paman Arif, ditambah ancaman media yang mulai meliput kasus penipuan aset keluarga, Panji kehilangan kekuatannya. Surat perceraian resmi telah keluar. Semua harta yang ia coba kuasai kini dibekukan. Ia pun menghilang, entah kemana. Tapi aku tidak peduli. Aku tak lagi takut pada bayangannya. Karena kini, aku tahu, kami cukup kuat untuk berdiri tanpa dia. Salsa, anak kecil yang dulu lebih banyak diasuh oleh aku ketimbang ibunya sendiri, mulai sering memelukku diam-diam. Suatu malam, setelah makan malam sederhana kami, ia mendekat pelan dan berkata, "Kakak Dinda, aku ikut kakak aja, ya? Aku suka di sini. Di sini nggak ada yang teriak-teriak." Kalimat polosnya menohok hatiku. Aku mengelus kepalanya, memeluknya erat, dan menjawab, "Kamu boleh tinggal di sini selama kamu mau. Ini rumahmu juga, Salsa." Aku tak pernah menyangka akhir cerita kami akan seperti ini. Setelah dihancurkan oleh cinta yang palsu, justru dari reruntuhan itulah kami membangun keluarga yang baru. Lebih kuat, lebih jujur. Mungkin bukan keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang belajar dari luka. Dan itu sudah lebih dari cukup. Ibu kini mulai belajar kembali mengelola keuangan dengan hati-hati. Ia membuka sebuah toko kecil online yang menjual camilan khas dari resep turun-temurun keluargaku. Aku ikut membantunya, memotret produk, mengatur pemasaran lewat media sosial, bahkan sesekali ikut mengantar pesanan. Bibi Ijah pun bergabung, membuat hari-hari kami selalu ramai. Lucunya, banyak tetangga yang mengira kami saudara kandung. Aku hanya tertawa. Mungkin memang ada banyak bentuk keluarga di dunia ini. Sore itu, saat aku duduk di beranda menatap langit jingga, ibu duduk di sampingku. "Dinda, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, ibu mungkin sudah kehilangan segalanya. Bukan cuma harta, tapi diri sendiri juga." Aku menoleh dan menggenggam tangannya. "Aku juga belajar, Bu, bahwa kadang, untuk bisa bangkit, kita memang harus jatuh dulu. Tapi jatuh bukan akhir. Jatuh adalah awal untuk belajar berdiri dengan lebih kuat." Kami diam sejenak, menikmati senja yang perlahan turun. Tak ada kemewahan, tak ada pesta kemenangan. Tapi di dalam hati kami, ada damai yang selama ini kami cari. Kami tahu, hidup tak akan selalu mudah. Tapi kini, kami punya satu sama lain. Dan itu, bagiku, adalah kebangkitan yang paling indah. 3 tahun telah berlalu sejak aku dan ibu memutuskan untuk memulai dari nol. Banyak hal telah berubah,
Tapi jejak masa lalu itu tetap hidup di hati kami. Bukan sebagai luka yang terus menyayat, melainkan sebagai pelajaran yang tak tergantikan. Rumah kami kini tumbuh menjadi rumah penuh cinta. Toko sampingan camilan online yang dulu kami kelola sambil belajar perlahan berkembang. Kami bahkan membuka toko fisik mungil di pasar tradisional. Setiap kue yang terjual, setiap senyum pelanggan, adalah simbol bahwa kami berhasil melewati badai. Salsa kini duduk di kelas 5 SD. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penyayang. Aku dan ibu tak pernah menyebutkan nama Panji di depan Salsa lagi. Bukan untuk membohonginya, tapi karena kami ingin melindunginya dari trauma yang tak pantas ditanggung anak sekecil itu. Suatu malam, saat kami selesai makan malam dan duduk di ruang tengah sambil menonton televisi, Salsa tiba-tiba berkata, "Kalau nanti aku besar, aku mau jagain Kak Dinda, biar kakak nggak capek terus." Aku tertawa, menoleh padanya, lalu memeluknya. "Kakak nggak capek kok. Selama kamu di sini, kakak selalu punya tenaga." Ibu yang duduk di kursi goyang menatap kami sambil tersenyum. Di wajahnya sudah tak ada lagi gurat kesedihan. Rambutnya memang mulai memutih, tapi sorot matanya kini teduh dan damai. "Dinda," katanya suatu malam ketika kami berdua duduk di teras, "kalau dulu ibu diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, ibu pasti akan memilih mendengar kamu lebih dulu. Tapi sekarang ibu sadar, mungkin semua ini memang harus terjadi, agar ibu dan kamu bisa sampai di titik ini. Titik di mana kita saling menggenggam, bukan saling menjauh." Aku menggenggam tangannya, dan kami saling tersenyum dalam diam. Tak ada lagi dendam. Tak ada lagi marah. Yang ada hanya rasa saling memaafkan. Beberapa bulan yang lalu, seorang pria datang dalam hidupku. Bukan lelaki kaya raya, bukan pula lelaki dengan janji-janji manis seperti Panji dulu. Namanya Reza. Ia datang sebagai pelanggan tetap toko kami. Lalu jadi teman ngobrol. Lalu pelan-pelan, jadi seseorang yang selalu menanyakan kabar, membantu membereskan meja jualan, mengantar Salsa ke sekolah saat aku sibuk, dan menuliskan puisi-puisi sederhana di kertas roti. Aku sempat takut membuka hati, tapi ibu yang justru berkata, "Coba beri hatimu kesempatan, Dinda. Tapi jangan buta. Bukan berarti karena dulu kamu terluka, kamu tak boleh bahagia." Dan aku melangkah perlahan, kali ini dengan hati yang lebih bijak. Reza tidak berusaha menjadi pahlawan. Ia hanya hadir, terus-menerus. Dalam diam, dalam tawa, dalam tangis kecil. Ia tahu tentang masa laluku, tentang Panji, tentang semua luka. Tapi ia tak pernah menghakimi. Ia hanya bilang, "Kalau kamu masih takut, nggak apa-apa. Aku tetap akan di sini." Hari ini, saat aku menulis ini di buku harian tua yang dulu sering kubaca sambil menangis, aku tersenyum. Aku menulis bukan untuk mengenang luka, tapi untuk menghargai perjalanan. Perjalanan yang dimulai dari pengkhianatan, kehancuran, hingga akhirnya bangkit. Bersama ibu, bersama Salsa, dan kini, bersama seseorang yang membuatku merasa layak dicintai dengan tulus. Hidup tidak pernah menjanjikan kita jalan mulus. Tapi ia selalu memberi kesempatan untuk sembuh. Asal kita mau memilih untuk berdiri kembali. Dan aku memilih itu, memilih hidup. Memilih mencintai, meski takut dikhianati. Karena aku tahu, cinta yang sejati, bukan yang menyilaukan, tapi yang menetap diam-diam, di tempat yang paling tenang, di hati yang telah belajar. Akhir dari kisah ini bukan tentang dendam yang terbalaskan, tapi tentang hati yang akhirnya pulih. Dan itu adalah akhir yang paling bahagia.